subscribe to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam ibu-ibu solehah, Amin. badannya sehat, Amin. duitnya banyak. Kok aminnya kencengan yang ketiga tuh, urusan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak juga saya doain badannya sehat, kemudian rezekinya tambah, ilmunya tambah, apalagi yang nambah, pahalanya nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita awali dengan ummul kitab agar pertemuan ini berkah, amin. Pulang dari maulid ini, dari ngaji ini, makin semangat ibadahnya, amin. Makin rajin baca Qur'annya, amin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah futuhal arifin wa yufaqihuna wa auladana fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Wajidna ilma. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan, panitia Maulid Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang saya hormati Ustadz Oka Jaya Santika, semoga sehat panjang umur, amin. Yang saya hormati Ustadz Hadili, doa yang sama, sehat panjang umur, amin. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Darmawan, sehat panjang umur, barakallahu fiik, Allah berkahi semua guru-guru kita. Yang saya hormati Ustadz Toirin, barakallahu fiik, sehat panjang umur, berkah, amin. Yang saya hormati Ustadz Arif, sehat panjang umur, amin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, sehat panjang umur, amin. Yang saya hormati Ketua RW 13, doa yang sama, sehat panjang umur, Bapak Toto Saputra. Yang saya hormati pemerintahan desa diwakili Bapak Wawan, sehat panjang umur, amin. Dan para ketua RT dan jajarannya, tidak lupa ibu-ibu yang solehah, amin. Ini yang hadir ada 1.500 orang ini. Masya Allah.
Tabarakallah. Ya. Awas hati-hati. Konsumsinya udah belum? Udah. Ibu udah konsumsinya? Saya baru nyampe susu nih. Ya. Udah 2 kali. Ya. Kalau saya nggak sempet makan kuenya, bungkus saja ntar. Akur? Akur. Tadi udah kita dengerin qori kita, ya Allah. Baca pertama surah Al-Isra. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Yang menjelaskan bahwa Quran adalah petunjuk ke jalan yang benar, menyampaikan berita yang gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka yang beriman beramal soleh itu pahala yang besar. Kemudian juga tadi qori kita menutup dengan surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua udah hafal, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu tuh udah banyak hafalannya. Ngajinya seminggu penuh. Senin baca Quran, Selasa fikih, Rebo manakib, Kemis apa Kemis? Tadarus katanya. Kata si AA tadarus. Jumat ada. Makanya kalau ibu-ibu ngajinya banyak seragamnya. Hari Senin lain, hari Selasa lain. Kalau bapak-bapak ngaji apa adanya. Betul Pak? Apa adanya. Kadang kagak matching pakaiannya. Kain sarung kuning, baju takwa hijau. Peci hitam udah bule tuh peci. Udah kehujanan, panasan kehujanan. Tapi kalau ibu-ibu rapi. Tuh bajunya apa tuh, kamisnya? Iya, jilbabnya keren. Ibu-ibu kalau mau belanja itu mau beli jilbab sampai baju komisnya dibawa-bawa, dicocokin di toko, dicocokin pas nggak nih? Betul nggak? Luar biasa. Udah bajunya cocok, jilbabnya cocok, jam tangan iketan talinya cocok warnanya, kos kakinya cocok warnanya, sampai sepatu, sampai dompet. Tahu duitnya cocok apa kagak tuh? Duitnya cocok nggak? Hah? Biasa. Ya Allah. Duit penting nggak duit? Penting. Bapak Ibu yang saya muliakan, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Sebentar, udah jam 12 kurang 2 jam. Jam 12 kurang 2 jam. Ya, betul nggak? Betul, tepat jam 12 kurang 2 jam. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Dalam tafsir Al-Qurtubi bimakna qudwatun, uswatun bimakna qudwatun, teladan. Semua berkumpul kebaikan dalam diri seorang bernama Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul semua kebaikan. Pengen jadi suami ideal, contohnya siapa Pak? Rasulullah. Pengen jadi ayah ideal, Rasulullah. Jadi kakek ideal, Rasulullah. Pengen jadi pemimpin ideal, Rasulullah. Pengen jadi sahabat yang ideal, Rasulullah. Pengen jadi pengusaha ideal, Rasulullah. Berkumpul semua pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Basyarun la kal basar. Iya, manusia seperti kita, tapi berbeda. Berbedanya apa?
in huwa illa wahyu yuha, dibimbing wahyu. Ini dia. Maka bahagia kita masih Allah izinkan, ridai memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak lama-lama kok, 2 jam cukup. Nggak apa-apa 2 jam? Nggak apa-apa. Pak, Rasulullah nyontohin kita paling sayang sama keluarga. Betul Bu? Kenapa? Awas jatuh. Gak apa-apa. Anak-anak ikut lari-lari main gak apa-apa. Dia ikut ngaji. Betul ya sayang ya? Ikut ngaji. Apa-apa. Duduk ya. Kenapa? Kuenya udah belum kuenya? Nanti ada pertanyaan dari Pak Ustadz yang bisa jawab dapat hadiah. Dapat transport. Iya. Oh, I'm ready katanya. Dia yakin bener dia bisa. Bagus ya. Nanti siap-siap nih Pak Ustadz, harapkan bisa baca beberapa surah dalam Quran di juz 30. Ke depan naik, bacanya bagus, baca Qurannya, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, bacanya sudah tahsin, sudah fasih, dapat transport. Alhamdulillah. Pengen jadi suami ideal Rasulullah. Bu, ibu surganya nggak jauh-jauh, di rumah bapak suami. Nabi nyontohin Rasulullah kalau habis mandi itu dipakein parfum sama Aisyah radhiyallahu anha. Ibu suka nggak makin parfum suami? Suami habis mandi nih dipakein parfum. Yang ada bukan parfum, minyak kayu putih. Betul Pak, bapaknya masuk angin dikerik katanya. Rasulullah duduk di teras Masjid Nabawi, Aisyah dalam kondisi sedang haid. Di luar teras itu nyisirin rambut Rasulullah, disisir rambutnya, disisir rambutnya. Ibu suka nyisirin rambut suami? Enggak ada rambutnya. Enggak ada rambutnya Pak, bener. Ada yang rambutnya udah enggak apa? Enggak lebat, udah botak, kata anak itu udah botak. Kalau botaknya di atas tuh, ada kan di atas? Lurus itu katanya sarjana agama. Mikirin langit terus. Wahyu, ayat terus yang dikaji. Kalau botaknya di depan, sarjana ekonomi. Mikirin masa depan ekonomi terus. Kalau botaknya di belakang, sarjana sejarah, masa lalu melulu tuh. Nah, kalau botaknya semuanya botak tuh licin, tuh mikirin apa? Mikirin apa? Mikirin utang katanya, ya Allah. Mudah-mudahan berkah maulid malam ini yang hadir utangnya dilunasin sama Allah. Oh, begitu. Baca setiap hari Jumat, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, 7 marrat, 70 kali. Rutin tuh baca malam hari Jumat, duitnya berkah insyaallah. Makanya bangunnya subuh, sholat sunnah tahajud, bangun subuh biar rezekinya luas. Ini nyanyi subuh kesiangan, zuhur masih sibuk, asar masih di jalan, maghrib kecapean, isya sholatnya begitu, tapi doanya panjang, pengen ini pengen itu.
sekali punya duit infaknya hanya 2.000 rupiah, ngisi kotak 2.000, tapi doanya apa aja coba doanya? Ya Allah sehatkan aku, mudahkan urusanku, selamatkan aku. Infaknya berapa? 2.000. Lapangkan alam kuburku nanti ya Allah, cerdaskan anak-anakku. Infaknya berapa? 2.000. Permohonan banyak tidak diimbangi dengan apa? Dia itu ada di masjid mau sholat Jumat, bapak-bapak ngantongin nih duit di kantong saku kanan buat beli rokok 35.000, kantong kiri buat infak ngisi sodakoh kotak di masjid berapa? 5.000. Ngantuk, dia sholat ngantuk karena sebelum sholat Jumat makan dulu. Makanya dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari itu para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain kalau makan siang di hari Jumat makannya habis sholat Jumat, jangan sebelum sholat Jumat. Apalagi khotib nggak kuat naiknya, nanti narik suaranya, habis Jumat baru makan. Ini makan dulu, makannya mah sederhana sih, sop iga, gurame asam pedas, kerupuk udang, rendang, teh tawar hangat, ya buahnya semangka, pepaya, jeruk, udah itu aja dah, sederhana gitu aja dah. Sholat Jumat masuk masjid, masjidnya luas, tiangnya banyak, AC lagi. Cari paling belakang tiang senderan, khotibnya lagi khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia ngantuk, kotak sodakoh lewat, salah ngambil duit, niatnya kantong kanan 5.000, yang diambil kantong kiri 30.000-an. Masuk, selesai sholat dia keluar mau beli rokok. Bang, rokok apa pak? Biasa, kayak lu nggak tahu aja. Ambil, kagak ada duitnya. Apa dia bilang? Astagfirullah. Infak istighfar. Karena niatnya berapa? 5.000. Bayangin coba, buat Allah dikit banget, buat rokok mah dia mau jor-joran tuh. Tuh di sono begitu, di sono tuh. Di sono, sini mah nggak ada. Di sono jauh dari sini, jauh. Nah, di mana? Di mana? Ya Allah, paling sayang Rasulullah sama keluarga. Nih, bapak punya enggak panggilan sayang buat istri? Harus punya dong panggilan sayang. Rasulullah namanya Aisyah, istri beliau alaihi salatu wassalam, dipanggilnya ya Aish. Riwayat lain wa fi riwayatin dipanggil ya Khumairah. Khumairah putih yang kemerah-merahan, kulitnya putih, ya putih cantik kemerah-merahan. Kalau sekarang bukan putih kemerah-merahan, ada putih, ada hijau, ada biru, bermacam-macam sekarang. Iya, iya, dari kulit wajah ke leher agak beda tuh. Wajahnya putih, leher agak coklat. Di sono begitu tuh. Di mana? Di mana? Di sono begitu. Mukanya putih, lehernya coklat. Apalagi pindah ke tangan udah bergerigi tuh. Hei anak muda, ini pada masih bujangan kan? Iya, ganteng-ganteng. Cari istri yang solehah, yang excellent, yang unggul. Bukan cari yang cocok. Kenapa? Kalau cari istri yang cocok sampai hari kiamat nggak pernah ketemu. Belum ada yang cocok nih Pak Kiai, nggak pernah ketemu yang cocok. Kenapa? Karakter berbeda, pendidikan kadang jauh berbeda, kultur budaya berbeda, tabiat berbeda, keluarga jauh berbeda. Jadi bukan cari yang cocok, cari yang unggul, yang excellent, personal excellent, nanti di family excellent, dia punya bisnis, punya toko, bisnis excellent. Begitu kalau bahasa Quran sakinah mawaddah
warahmah. Satu nama tuh, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Bukan Sakinah di Tangerang, Mawaddah di Bogor, Warahmah di Bandung, bukan. Betul. Itu dia. Nih yang di baris kiri anak muda apa orang tua? Hah? Kayaknya anak muda juga nih. Apalagi yang di tengah itu tuh, anak muda semua. Yang udah siap nikah, usia udah cukup, ya, udah ma'isyah, udah ada penghasilan, bisa hubungi saya. Saya stok banyak nih. Model apa lu juga ada di gue. Model apa juga ada, lengkap nih, data gue numpuk tuh. Deket hari kiamat perempuan udah banyak banget. Ada nih S2, udah magister, udah punya rumah, belum nikah nih perempuan pegawai S2, dokter, udah punya rumah, punya mobil, belum nikah. Ada siap nggak sini? Umur 55. Mau? Kasih siapa? Jangan. Kita mah ya Pak ya, Pak. Kita mah sebagai laki-laki pengen nolong aja Bu, pengen nolong, pengen ngajak dia ke surga ya, betul ya, pengen ngimamin gitu kan ya. Tuh. Pokoknya apa yang Nabi contohin buat kita excellent, sempurna. Makanya disuruh bapak sayang sama istri, betul Bu? Ada pegawai di sana bilang ke saya lagi pengajian, Pak Ustadz, kalau saya kasih uang lebih buat istri, dia dandan mulu ke salon. Saya bilang biarin Pak dia ke salon. Kalau dia cantik, wangi, yang seneng siapa? Suaminya. Makanya ibu-ibu kalau di rumah habis-habisan tuh dandan. Bedak tuh yang wangi sebotol habisin nggak apa-apa. Depan suaminya, kok depan suami pakaian begitu aja, pakai daster mulu. Habis dari dapur ada bawang merah, ada bawang putih, ada seledri nyangkut. Giliran keluar aja, bajunya wangi, parfum disemprot semua, bedak dipakai semua, sampai kayak tadi muka putih leher coklat. Di rumah Bu dandan. Ibu kalau lagi duduk begini, tiba-tiba suami datang nih, tiba-tiba merebahkan kepalanya di paha ibu, biarin. Suka begitu nggak Bu? Gak? Suami nggak suka begitu? Waduh, bapak suka begitu nggak? Istri lagi duduk lagi santai nih, bapak datang tiba-tiba, ya Neng duduk nih, bapak kepalanya rebahkan ke paha istri. Itu masya Allah pahalanya besar buat istri. Kalau suami lagi datang pengen bermanja-manja sama istri, terima sama istri, rebahkan kepalanya, diusap-usap tuh kepala suami, dimanja-manja, seneng tuh duitnya bakal keluar semua tuh duitnya bakal keluar semua. Jadi kalau ada suami kok nggak ngasih duit, ibu juga harus evaluasi, ibunya kurang sayang kali ini, manjain, keluar semua tuh duit di dompet tuh, beneran keluar semua duitnya. Makin lama suami merebahkan kepalanya di paha istri, semakin banyak istri diampunin dosanya sama Allah. Ini mah kalau laki lagi ngerebahin, apa kata bininya? Bangun cepat, berat begini. Gitu nggak kira-kira? Bangun cepat, apa? Malu-maluin aja berat begini. Malu-maluin laki bini, saya malu-maluin. Jadi jangan sampai suami ditolak oleh istri saat suami ingin merebahkan kepalanya di paha atau dada istrinya. Kalau sampai itu ditolak oleh istri, khawatir suami merebahkan dadanya, kepalanya di dada yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu Bu. Suami pulang kerja, tawarin makan, siapin, udah siap, ibu temenin suami makan. Suami pulang peluk, cium, mau peluk, mau cium, mau keringat katanya. Iya, Bang, udah makan belum Bang? Belum, sengaja aku makan mau di rumah. Beneran Pak? Wallah Pak, saya nih pulang dari kantor, dari proyek, itu bisa saya beli makan di resto di mana? Enggak, saya ke rumah Bu. Di rumah, enakan di rumah makannya, biar sederhana buatan istri, bener. Dimasak dengan cinta, betul? Sambil masak, sambil masak, sambil selawatan. Iya, ya Allah, enak gak tuh?
makan di rumah udah ngebayangin tuh. Nah, istri nanya, udah makan mas, udah makan bang? Belum, ya udah kita makan. Kalau ibu udah makan, walaupun istri udah makan, tetap nemenin suami duduk di samping. Nemenin duduk. Neng makan neng, udah tuh udah disiapin, ada di meja, tinggal buka aja tuh saji. Ada nggak begitu kira-kira? Ada nggak begitu kira-kira? Neng, tadi abang di kantor nggak sempet ngopi, tolong dong bikin kopi. Ya ampun, nggak lihat apa saya lagi repot ini. Itu tinggal seduh aja, termos sudah ada, kopi udah ada, gitu. Itulah yang membuat para perempuan istri cepat tua, cepat tuh. Tapi di sini mah nggak begitu, orang muda-muda kayaknya ini. Ya bu ya. Apalagi Po Ana sama Po Ipah ketemu. Po Ipah nanya ke Po Ana, Po Ana mau kemana? Mau ke warung. Oh, mampir tuh. Makasih. Tuh, begitu aja jawabnya. Ibu akan awet muda kalau jawabnya begitu. Po Ana mau kemana? Mau ke warung. Mampir tuh sini. Makasih dah. Nah, ibu jalan. Tapi kalau ibu ditanya sama Po Ipah, Po Ana mau kemana? Mau ke warung. Itu anak-anak pada tidur, laki gue lagi tidur segala macam. Diomongin semua di rumah, susah banget. Gue baru dirian. Wah, itu yang bikin tua begitu tuh. Yang bikin tua begitu, ditanyanya dikit, jawabnya banyak. Dia keluhan, itu anak-anak bisa tidur susah dibangunin. Tuh laki gue dari tadi tidur aja susah. Gue ke warung dirian jadi belanja repot gue gini. Nah, lu cerita tuh. Yang bikin tua begitu bu. Sebenarnya kalau ditanya cukup kayak tadi aja. Mana mau kemana? Mau ke warung? Mampir? Ya makasih. Dah udah jalan. Kira-kira begitu enggak? Kira-kira begitu enggak? Enggak. Ya Allah. Pak, duitnya banyak nggak? Banyak. Banyak nggak duitnya? Bapak jalan sama istri nih. Tadi gajian nih, udah ngasih ke istri. Neng, mohon diterima nih, biar berkah gaji bulan ini. Istrinya berdoa, Bismillahikafin abdah, dengan nama Allah. Ya Allah cukupkan rezeki ini. Begitu doanya. Alhamdulillah bikafin abdah. Ya Allah cukupkanlah ini. Cukup insya Allah. Pagi udah dikasih tuh sama suami. Terus suami bilang, Neng ntar sore jalan yuk. Ntar sore jalan yuk jajan. Jajan tuh jalan. Laki bini, suami istri jajan. Jajan. Kira-kira pas jajan yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Pak, yang bayar siapa? Kalau ibu-ibu pasti sepakat yang bayar istri dah pasti ya. Bapak yang bayar siapa Pak kira-kira Pak? Istri yang bayar. Nih, walaupun sudah dapat gaji ibu, suami udah ngasih gaji, pas kalau yang ngajak suami jajan yang bayar suami. Tahan emosi ibu, ntar cepet tua. Saya udah ngasih ke istri, nih gaji bulan ini, insya Allah berkah. Sore ngajak jalan, tetep yang bayar saya. Yang ngajak saya kok, malu saya nggak bayar. Kalau sekiranya uang saya nggak cukup, diem aja, nggak usah ngajak-ngajak, nggak usah ngajak kemana-mana, diem aja, diem. Istri juga tahu, si abang kok tumben yang ngajak jalan kagak punya duit nih, atau lagi tipis nih. Gitu. Kalau suami yang ngajak, suami yang bayar semua. Tuh, begitu ya Allah. Perempuan makan keren nyimpen duitnya. Dompetnya aja panjang banget. Dompetnya panjang. Resletingnya 7. 1 habis 2, 2 habis 3, 3 habis 4, 5, 6, 7. Habis resleting kanannya 3 baris. Masih ada habis kanan kiri 3 baris. Habis kiri daleman masih ada. Dompet habis di sini masih ada. Sini habis di lemari masih ada. Tuh perempuan mah pinter. Makanya anak muda gaji segede apapun, kalau anda belum nikah, belum punya istri, nggak ada yang ngatur keuangannya. Maka udah punya gaji, udah punya kendaraan, udah siap nikah, cari istri yang solehah. Begitu. Di sini ada nggak anak muda? Di sini ada nggak ahwat yang belum nikah? Ada? Hah? Ada. Begitu ceritanya. Anaknya bilang, mah beli itu mah,
Bunda beli itu. Bunda, mama nggak ada uang nak, nanti ada uang dibeliin. Bunda beli itu. Bunda nggak ada uang nak, nanti uang dibeliin. Tapi anaknya maksa terus. Ibu keluar gak kira-kira duitnya? Keluar. Mana ada ibu nggak sayang sama anaknya? Ada anak nanya ke ibunya, Bunda, apa arti cinta? Kata anak perempuannya begitu. Udah mulai remaja, dewasa. Anak perempuan nanya ke ibunya, Bunda, apa arti cinta? Apa kata ibunya? Apa kata bundanya? Cinta adalah ketika kamu jauh dari ibu, kamu sering enggak nurut apa kata ibu, tapi ibu nggak pernah menjauhi kamu, nak, itulah cinta. Tuh. Makanya ada dua yang tidak pernah berubah. Salah satunya adalah hati seorang ibu kepada anaknya, nggak pernah berubah. Betul ibu? Tuh, ya bu ya. Jadi apapun kalau nggak ada ibu-ibu rasanya hampa, keren banget ya. Hampa. Kalau nggak ada ibu-ibu hampa pak. Kalau ada ibu-ibu riweh. Di sono begitu. Kalau nggak ada ibu-ibu sepi beneran sepi. Yang bikin ramai tuh ibu-ibu. Beneran ibu-ibu kalau mau ada acara gampang by phone, via telepon kumpul tuh duit. Ibu-ibu mah iya. Mau apapun ini kayak gini pasti ibu kan? Ibu-ibu semua yang sibuk tuh luar biasa. Ngaji bawa anak, arisan bawa anak, ke pasar bawa anak, ke sekolah udah nganter anak, udah di depan ada yang digendong, di belakang bawa tas, di depan lagi bawa makanan tuh ibu-ibu mah. Nungguin angkutan kota berdiri, pegang payung satu, tas ini satu, anak dipegang satu, digendong satu, ya Allah. Sampai pengen nanya, Bu, suaminya kemana? Gitu. Betul? Ngangkat galon ibu-ibu. Oh, bapak ngangkat siapa? Ke pasir. Jadi ibu, surganya gampang banget, suami di rumah. Itu suami bu, surganya luar biasa. Wahai anak-anak muda, masih punya ayah, masih punya bapak, hormati selain ibumu, hormati ayahmu, hormati bapakmu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ditakhrij oleh para ulama salafus saleh, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, dijelaskan seorang anak yang mencaci bapaknya maka dia kufur. Hati-hati, jangan mencaci bapak, nggak boleh. Sama ibu hormat, sama bapak juga hormat. Jangan lupakan doa buat orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu diantaranya. Ini anak-anakku sekalian, ini banyak anak-anak ya. Jadi kalau pengen sukses, berbakti pada kedua orang tua, ini yang paling penting ya. Mudah-mudahan ibu sehat selalu ya. Ibu jaga kesehatan. Kenapa? Karena seorang istri adalah jantung di rumah tangganya. Badan kita nih, badan kita yang bikin kita sehat apa? Kalau jantung kita sehat, jantunglah yang memompa darah semua tuh, jantung. Tuh, jantung. Ibu, istri itu jantung di rumah tangga. Kalau istri sehat, bahagia, rumah tangga juga akan bahagia. Itu dia. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ibadah yang istimewa adalah solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu berlaku sepanjang kehidupan ada. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu yang langsung dijawab itu.
itu berlaku istimewa. Allah saja bersolawat, Allah memberikan rahmat, malaikat bersolawat mendoakan Rasulullah, dan kita pun bersolawat. Itu dia. Kapan paling utama? Malam dan hari Jumat. Jadi maulid yang kita peringati tidak berarti kalau setelah ini nggak ada perubahan baik. Setelah ini sholat berjamaah ke masjid laki-laki semakin semangat, betul? Setelah maulid ke pengajian semakin semangat, betul? Setelah maulid ibu-ibu semakin soleha, betul? Setelah maulid bapak-bapak saya dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah semakin soleh, betul? Setelah maulid bekerjanya, berkaryanya semakin semangat. Setelah maulid banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu baru berhasil. Itu diantaranya. Hadirin hadirat arsyadakumullah wa iyyakum jami'an. Baik, tadi saya janji silahkan Ananda yang bisa hafal surah apa ya kira-kira nih, itu saja. Al-insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ntar dulu saya lihat transportnya ada gak nih, takutnya kagak ke bawah. Silahkan yang siap baca surah Al-Insyirah, alam nasrah dengan bagus, tajwidnya, makharijul hurufnya. Silahkan naik ke atas panggung. Saya persilahkan, saya tunggu 30 menit. Kelamaan. Ayo silakan. Ada mikrofonnya Pak. Oke. Ibu-ibu juga boleh. Ibu-ibu surah Al-Muluk aja deh. 30 ayat ya sayang, naik ya. Siapa nama kamu nak? Nabila. Siapa? Nabila. Nabila. Sekolahnya? Di SDN Pasanggerahan. Oh iya. Apa Nabila nih udah baca Quran atau metode yang lain? Baca Quran. Alhamdulillah. Baik, Bapak mau dengar Nabila baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Silahkan. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Iya, terima kasih. Alam nashrah laka sadrak. Ya, kafnya hamas. Wa wada'na 'anka wizrak. Kaf ya. Iya, apalagi tadi itu. Terakhir fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, boleh transportnya ya. Bani ya. Dengar nih ya. Bila transportnya. Terima kasih Ustaz. Iya, barakallahu fi. Ya, belajar lagi yang semangat. Masih ada nggak? Masih ada. Oke. Yang berikutnya apa nih? Kenapa? Bu Al-Muluk mau? Al-Muluk saya kasih lebih nih. Satu ayat. Surah Yasin dah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada. Baik, satu lagi anak-anak, nanti ibu boleh kalau mau siapin dulu. Ananda kita berikutnya surah ini ya. Surah ini berhubungan dua surah. Dan salah satu surah ini dibaca kalau kita mau safar, mau perjalanan.
Ya, dalam kitab Al-Um yang saya pernah baca, ingat itu. Jadi kalau kita mau safar, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian habis sholat sunnah kita baca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255, terus baca surah ini, surah Al-Quraisy dengan sempurna ya. Di ila fi Quraisy, pendek ayatnya. Mangga, monggo silahkan, tafadhol. Laki-laki, tadi perempuan udah. Al-Quraisy, ayo, lumayan ini ngopi, ayo. Nah, terus nggak apa-apa deh, yang siap aja, ayo. Al-Quraisy pendek, tapi syaratnya yang tahsin bacanya. Mangga, silahkan, dihitung sampai 10. Kalau nggak ada ganti, 1, 2, 3. Ada? Awas, awas, lompatnya awas. Oh, ada. Iya. Wah, ngopi jadi kita ini. Jadi ngopi dah. Jadi ngopi dah. Ya. Set. Oh, muadzin nih. Oh, muadzin. Wih, mantep bener ini. Peci bagus banget rumahnya ini. Siapa namanya sayang? Fairuz. Fairuz. Wih, keren. Sekolahnya? Di SMP 7 Solear. Oh, udah SMP. Udah baca Quran ya? Masih Iqra. Oh, masih Iqra. Iqra berapa? 10? 4. Oh, 4. Masih Iqra, tapi ini semangat luar biasa. Baca surah Al-Quraisy sempurna ya? Yang bagus ya? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafi ratal sitai wasayf. Ilafihim, diulang sayang. Ilafihim Ilafi ratal sitai wasayf. rihlatash syita'i wassayf. Ulang. Ilafihim Ilafihim rihlatash syita'i wassayf. Terus falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Baik. Bapak hargai semangatnya, belajar terus, tetap dapat transport, tetap. Tapi kayaknya bukan buat ngopi nih, buat teh pucuk doang dah. Kalau tadi bisa buat fore, poin dapat masih poin fore. Ini buat ngeteh nggak apa-apa ya, buat ngeteh aja ya. Selamat, keren dong. Iya, masya Allah. Terima kasih. Harus belajar lagi ya. Terima kasih. Nggak apa-apa, ngeteh juga enak kok ya. Aduh, apa lagi nih? Belajar lagi ya. Ibu ada mau nggak ibu? Apa? Apa bu? Yang depan boleh nih, apa tuh? Surah apa? Apa bu? Oh iya dah, Al-Kahfi dah 10 ayat. Atau 1 ayat saja, doa yang masyhur yang dibaca oleh Ashabul Kahfi di surah ke-18 surah Al-Kahfi ayat 10. Gimana doanya? Silahkan naik dulu ke atas. Doa Ashabul Kahfi, doa Ashabul Kahfi. Ya. Ada bu? Saya hitung sampai 10. 1, 2, lumayan kan katanya tuh. 3, iya. Ini mah bukan ngopi lagi udah nih mah. Iya. Mudah-mudahan kesalah. Doa Ashabul Kahfi di surah Al-Kahfi ayat 10. Ini pasti udah hafal, sering dibaca oleh kita. Ya, silakan ibu yang soleha, mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Iya, tinggal dikit lagi. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu dikit lagi. Ya. Alhamdulillah. Coba ulang sekali lagi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya alhamdulillah. Tinggal dikit lagi nanti nggak apa-apa. Dapat transport. 100.000. Kayaknya udah anda. Kayaknya udah anda. Ya hadroh belum nih ya Allah. Hah? Hadroh spesial. Iya. Ibu-ibu yang mulia, bapak-bapak yang saya banggakan. Kenapa? Oh, mau ini? Mau jawab? Oh, enggak. Jadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri engkau wahai Muhammad ada akhlak yang mulia. Semua berkumpul kebaikan. Maka bahagia jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung jadi umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat terakhir nanti masuk surga ketika memenuhi persyaratan amal-amal soleh kita masuk surga duluan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadrah وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Sama-sama. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل الظالمين بالظالمين وأهلنا من بينهم سالمين وآله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه ini pengajian di masjid ada pengajian, di musola ada pengajian, baiknya kita hadir, betul? Ada orang bilang, ah Pak Ustadz, Pak Kiai, rumah saya dekat masjid, rumah saya dekat musola, saya nggak usah datang dah, kedengeran dari rumah, kata dia. Ada begitu? Ada begitu? Baiknya datang, walaupun sudah ada di media-media sosial, di YouTube, di TikTok, di mana, untuk mengambil keberkahan tetap datang ke majelis, bisa silaturahmi, ketemu ustazah, ketemu ustadz, ketemu murabbi, itu lebih berkah. Walaupun rumahnya dekat dari masjid, kedengeran nih Pak Ustadz, tetap usahakan datang ke masjid mencari keberkahan. Wahai anak-anak muda, semangatlah, semangat ke masjid. Insya harus. Jangan sampai buat begini. Kata anak muda begini, gunung kan kudaki,
lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Gunung naik tuh berapa ribu mPDL nyampe, lautan dia seberangin nyampe, masjid kagak sampai. Padahal anak muda masih kuat kakinya. Anak muda sono no, anak muda sono. Sini anak mudanya masya Allah luar biasa. Ini anak muda semua ini belakang saya ini. Itu dia. Jadi ada pengajian di masjid, kita datang. Ini masjid jadi tempat yang sangat istimewa Bapak Ibu. Ada rezeki kita infak sedekah. Ini masjid jadi syahadah buat kita. Siapa yang berinfak sedekah untuk bantu bangun masjid, Allah buatkan rumah dia di surga nanti. Masya Allah, tabarakallah. Kalau musola masjidnya bagus, indah, bersih, nikmat, sholatnya khusyuk nggak? Khusyuk. Mikrofonnya bagus, khusyuk nggak sholatnya? Imamnya enak, bacanya tahsin, hafalannya banyak, khusyuk nggak sholatnya? Khusyuk. Tapi saya pesen, kalau jadi imam berjamaah jangan lama-lama, sedang-sedang aja, jangan terlalu cepet, jangan terlalu lama. Terlalu cepet nanti nggak khusyuk, kecepetan, nggak tumak ninah, nggak tenang. Terlalu lama kasihan orang tua asam uratnya. Betul nggak? Asam urat orang udah, kalau udah apa nggak muda lagi, udah sepuh, dari diri ke duduk susah, pegangan kanan kiri, ada kursi-kursi dipegang, ada tiang-tiang dipegang, berdiri kelamaan asam urat. Betul betul. Jadi kalau jadi imam sedang-sedang saja. Muazin, ada muazin yang indah azannya. Kalau azannya bagus, suaranya bagus, lagunya enak, orang dengernya enak. Yang tadinya nggak niat ke masjid, dia berangkat ke masjid. Siapa azan sih, masya Allah bagus banget azannya, suaranya bagus, subhanallah, tergerak jadi ke masjid ya, karena azannya bagus. Tapi kalau azannya nggak bagus, udah lagunya nggak enak, yang azan orang tua ya, anak mudanya kemana, orang komentar, yang azan siapa sih begitu banget, komentar doang, datang juga nggak ke masjid dia. Ada begitu? Komentarin masjid doang, datang juga kagak ke masjid. Betul? Ada begitu? Di sono adanya, sini mah kagak ada. Komentar doang, datang enggak ke masjid. Sekali datang paling depan. Siapa? Iya, nggak pernah ke masjid. Bapak-bapak, saya kasih resep. Lagi ada soal, lagi ada masalah, sering ke masjid Pak. Kalau bapak lagi kosong, nggak ada kerjaan, iktikaf. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, niat iktikaf walaupun hanya 30 menit, kalau niat iktikaf, pahala iktikaf luar biasa. Lagi ada masalah, iktikaf di masjid, tafakur, doa sama Allah, insya Allah nggak lama dibukain itu, nggak sampai 6 bulan Pak, ada jalan keluar, insya Allah. Rajin ke masjid, kaki kita dilangkahin ke masjid, masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu, Bu, pengajian bagus, ikutin pengajian. Tapi kalau suami lagi sakit, lagi kurang sehat, lagi masuk angin, pengen dipijitin, ibu nggak ngaji dulu nggak apa-apa ya. Suami bilang ke istri, Neng nggak ngaji dulu deh, abang lagi kurang sehat nih, pengen dipijitin, bikinin teh hangat. Ibu telepon ustadzah, ustadzah maaf ya nggak datang, suamiku lagi kurang sehat. Boleh, nggak apa-apa, suami nomor 1. Betul? Apalagi suami cuma satu-satunya. Betul? Jangan suami lagi sakit ditinggalin, ibunya ngaji, nyuruh lagi, bang saya mau ngaji dulu ya, tuh jemuran di belakang no, kalau hujan tolong angkatin no, udah saya siangin ikan no gurame, tolong ntar dirapihin. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Di sono kan? Ibunya soleha mau ngaji, tapi pesennya banyak banget ke lakinya. Bang, saya mau ngaji dulu ya. Tuh pakaian jemuran angkatin, sayang udah diiniin. No ikan sayur udah dirapin, tinggal masukin aja dulu itu. Masuk banyak banget, bingung lakinya kan? Bingung laki. Gitu. Suaminya lagi libur, ibunya mau ngaji. Kata bapaknya apa? Tuh ikut ibu kamu soalnya. Ikut ibu kamu aja. Bapaknya pengen santai. Ada nggak gitu bapak-bapak? Bapaknya bener lagi libur, nggak lagi sibuk, lagi libur, lagi santai, lagi scroll handphone.
Ibunya mau ngaji, bapaknya bilang ikut ibu sana, ikut mama sana, ikut ngaji sana. Saking bapaknya kagak mau digang. Ada begitu? Di sono lagi tuh. Banyak banget di sono. Bapak saya. Hah? Bapak saya. Masya Allah, tabarakallah. Harusnya bapak bilang begini, Neng, kamu mau ngaji? Oh ya udah, ayo dede sama ayah, yuk sama bapak, yuk kita jalan. Cakep banget. Demen nggak begitu? Suami istrinya mau ngaji, suaminya manggil, Neng sini, kenapa? Ada ongkos nggak? Ada kemarin tambahin nih. Seneng nggak bu? Seneng banget tuh. Istrinya bilang ke suaminya, Pak, tadi ibu telepon. Ibu bilang gitu nih ke suami, tadi ibu aku telepon, mertua gitu kan. Ibu aku telepon, ada perlu, ada butuh uang, aku udah transfer. Oh udah kamu transfer. Kalau suami soleh bilang, oh udah kamu transfer, alhamdulillah. Kurang nggak? Kurang aku tambahin. Iya, seneng nggak gitu? Ada lagi begini, istrinya bilang ke suaminya, Pak, tadi ibu telepon, ada perlu, ada kebutuhan mendadak, butuh uang, aku udah transfer. Ada yang bilang gitu suaminya, baru kemarin transfer lagi. Ada yang gitu? Ada nggak gitu? Banyakan mana? Sono lagi. Baru kemarin ditransfer, udah minta transfer lagi. Ada gitu ya? Orang tua kita, mertua kita, orang tua kita juga. Kalau dibeliin makanan, pakaian yang sama, bapak nih ada meeting, ada rapat nih, makan enak di mana restoran, bapak ada uang, pulang bawain istri, bawain bini. Makan sop iga, pulang bawain istri sop iga. Makan gurame asam pedas, pulang bawain istri asam pedas. Ini mau di kantor makan gurame asam pedas, bini bon kredok di rumah. Makan sop iga, istri bawain gado-gado. Bawain yang sama. Masya Allah, indah kalau begitu. Ya, yuk anak muda semangat, ramein masjidnya, ya. Terus makmurkan masjidnya, bagusin masjidnya agar ibadahnya enak. Ibu-ibu yang rajin ngajinya, materi yang paling pokok satu menurut saya, bagaimana jadi istri yang solihah, betul? Itu dia. Mudah-mudahan yang hadir sehat semua. Kita yang hadir berkah semua. Kalau kemarin urusan kita belum kelar, mudah-mudahan besok Senin ada isyarat-isyarat baik, urusan kita makin teruraikan kelar. Yang punya usaha, usahanya lancar. Yang punya warung, warungnya lancar. Yang pagi-pagi dagang nasi uduk rame, lancar, laku laris. Dagang gorengan lancar, laku laris. Tapi saya pesan kalau dagang ditutupin yang rapi, yang bersih. Buka gorengan jam 5 habis subuh sampai jam 10 ngablak aja gorengan di pinggir jalan. Ada gitu? Kalau dagang gorengan, tahu isi, pastel, risol, bakwan, tutupin pakai plastik tebal atau pakai apa, ibu akalin tutupin agar nggak kena debu. Nih dagang di pinggir jalan tuh gorengan diablagin, kena debu, kena apa, betul? Di sono tuh begitu. Sono mulu. Dikasihin orang sono. Besok nggak di sini deh. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, berkah rezeki kita. Sukses buat panitia, luar biasa, masya Allah, tabarakallah ya. Sukses buat panitia, semangat terus, berkah. Kita doain yang keluarkan rezeki, tambah rezekinya ya. Yang keluarkan rezeki buat nyiapin makanan, tambah rezekinya. Ibu-ibu yang sibuk capek-capek, repot-repot nyiapin semua segala macam, ibu tetap sehat ya. Ibu jaga kesehatan baik-baik ibu ya, jangan begadang. Ini sekali waktu kita ngaji gini nggak apa-apa, nggak tiap malam, betul ya. Kalau nggak ada pengajian, habis isya tidur aja, tidur udah. Habis isya nggak ada pengajian, tidur, nggak usah lama-lama tidur gitu. Jadi kecuali di pengajian beda, nah pahalanya beda, nilainya beda. Kenapa? Ruhnya kuat. Tapi kalau nggak pengajian, waduh repot. Anak-anak muda jangan banyak begadang ya. Udah begadang, ngerokoknya kuat, ngerokok nggak usah banyak-banyak. Di sono lagi aja tuh, ya. Sono mulu, ya. Istirahat yang cukup, ya. Jaga pikiran, jangan stres. Ibu, ya jangan stres ya bu ya. Yang bikin kita sakit itu bu, satu kurang tidur, pak. Kurang istirahat. Yang kedua pola makan gak dijaga.
gitu loh. Hati pikiran nggak dijaga, kepo aja mau orang tuh kepo, pengen tahu aja urusan orang. Ada laki-laki lewat, duda umur 60 tahun lewat depan rumah kita, orang komentar, ya Allah tuh bapak kasihan udah 60 tahun istrinya kemarin meninggal, coba kalau dia nikah lagi makan enak, ada yang ngurusin, dia masuk angin ada yang ngerikin, ada yang bikinin teh. Ngomong begitu tuh orang tuh, ngomong begitu. Besok lewat sebulan dia udah nikah lagi ama lebih muda 40 tahun. Ini beneran nih, kisah nyata beneran. Ini saya ngomong gak ditambah-tambah ini ya, asli. Nikah 40, bayangkan 60, 40 gitu kan nikah. Orang komentar lagi, itu orang kayak Aki nggak tahu diri banget itu, masih kawin lagi aja, salah lagi, betul. Lagi jalan sendiri, salah, masuk nikah, salah lagi. Orang mah begitu, orang mah begitu, salah aja bawaannya. Bener? Bener. Imamnya kelamaan, lama banget imam, salah. Kecepatan cepat amat imam nih, salah lagi. Ada keledai dituntun sama bapak sama anak. Orang komentar, itu bapak sama anak bodoh semua, keledai dituntun doang, bapaknya naik. Orang komentar lagi, itu bapak nggak tahu diri, anak suruh jalan. Anaknya naik, anak nggak tahu diri, bapak suruh jalan, dua-duanya naik. Itu orang gila semua begini. Jadi kalau kata orang salah terus, jadi udah nggak, jangan pengen tahu aja urusan. Ada orang ganti mobil, udah alhamdulillah, masya Allah, boleh datang, assalamualaikum, berkah ya bapak ibu, mobilnya berkah, sehat selamat, yang punya rumah sehat, mobilnya selamat berjalan, begitu dong bilang. Nggak usah nanya berapa bulan itu, jangan. Kalau orang punya barang nanya berapa bulan, DP berapa, jangan. Tersinggung orangnya tuh, kepo namanya, kepo. Orang pegang handphone baru bagus, dia nanya itu tipe apa, lu ngambil yang berapa bulan, ya begitu, nuduhin kredit aja ya, ucapin aja barakallahu fiik, selamat ya ibu nih, bertetangga denger katanya ibu itu suaminya nikah lagi ya. Ibu jangan komentar apa-apa, saya pesen ibu, ini ibu denger nih, ibu itu suaminya nikah lagi ya, iya, subhanallah wa bihamdi, zikir aja, subhanallah, masya Allah, gitu aja lah, zikir aja pokoknya, zikir tasbih, nggak usah bilang emang kenapa sih, kan bininya masih muda loh, kan bininya ngelayani, kan udah punya anak, bener cantik, wah macam tuh ngomong tuh, nah panjang, itu jadi dosa, jadi ghibah. Satu begitu, yang kedua kalau ibu begitu nanti takutnya Allah uji ibu, suami ibu kawin lagi, tuh jangan begitu, diam aja, diam. Pak Ustadz kawin lagi, Pak Kiai kayak kawin lagi, ibu diam aja, jangan komentar. Gitu, tasbih aja, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, jangan kepo, nggak boleh kepo ya. Anak muda, kenapa belum nikah? Kamu kan udah kerja, gaji 5 juta, motor PCE keluaran baru, kredit, handphone Samsung berapa tuh, Ultra. Kok belum dikasih? Saya nggak boleh bilang begitu, tuh kepo namanya. Nggak boleh. Kenapa kamu belum nikah? Kan umur kamu udah lebih tuh. Itu namanya kepo. Udah, jangan pusing sama urusan orang. Jangan pengen tahu urusan orang. Kita akan pusing sendiri ntar, mikirin orang jadinya, betul? Kita kayak punya urusan keluarga kita banyak macam-macam, betul? Begitu ya. Mudah-mudahan kalau gitu hatinya tenang. Hati tenang, walaupun duit nggak banyak, di dompet cuma 10 juta nggak apa-apa gitu iya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, maghfir lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله
Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, ya Ghafur, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa suami kami, istri kami, anak menantu kami. Ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa tetangga muslim kami, teman kerja muslim kami, mitra bisnis muslim kami. Sungguhnya Engkaulah yang sebaik-baik mengampuni. Ya Allah, ya Latif, wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkan hati kami, hati istri, hati anak-anak, menantu, saudara, tetangga. Ya Allah, mudahkan kami berkomunikasi baik dengan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berikan kesabaran kepada kami sebagaimana kesabaran yang Engkau berikan kepada orang-orang soleh sebelum kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berikan ketenangan dalam hati dan pikiran kami seberat apapun persoalan hidup yang kami hadapi. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang memberikan ketenangan ke dalam hati kami, bukan harta kami, bukan kedudukan kami, bukan jabatan kami. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, tapi Engkaulah yang memasukkan ketenangan dalam hati dan pikiran kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, kami hadir di majelis yang mulia ini, di maulid Nabi yang mulia ini, Nabi Rasul utusanmu. Berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Jadikan duduknya kami di majelis ini menjadi ampunan atas dosa-dosa kami. Jadikan duduknya kami di majelis ini menjadi sehat tubuh kami, sembuh semua penyakit kami dengan sempurna dan tidak kambuh lagi ya Allah. Jadikan duduknya kami di majelis ini menjadi sebab kemudahan urusan-urusan kami. Jadikan duduknya di majelis ini kami menjadi sebab lancarnya rezeki kami ya Allah. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Tak satu pun yang mampu kami lakukan tanpa pertolongan-Mu. Kami sangat lemah ya Allah, nggak punya kekuatan kecuali kekuatan dari-Mu. Dan hanya kepada Engkau kami bertobat atas semua kekhilafan dan dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa pandangan kami, pendengaran kami, hati, pikiran kami. Dan hanya kepada Engkau kami akan kembali. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baiknya iman, ilmu dan amal soleh kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang terbaik, meninggalkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wafatkan kami dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka rajin ibadah, mereka ahlul Quran, mereka generasi Rabbani, generasi yang Engkau ridha kepada mereka, mereka cinta kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan bersih muamalah kami. Sudah kami tunaikan semua hak-hak saudara kami, kewajiban kami bersih ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rusyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-habib syafi ar-raufur rahim wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Sama-sama walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu lagi di jam dan gelombang yang sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.